Saya nggak berani nengok gitu Kak Om, nggak berani nengok. Saya cuma jalan, terus Putri. Aduh, Jelas banget. Jelas banget. perempuan. Putri. Gitu. Terus Pak, kata saya, terus Pak kenapa? Gimana gitu Kak. Terus kata si Pak Udin, iya dia berusaha untuk mendekati saya, berusaha untuk mengajak saya seperti itu. Maksudnya Tidur. Berhubungan Ya, Waduh. cantik. Memang dia kalau bisa dibilang bodinya oke, putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cerita Kamu. Yes. Dan ini spesial banget. Aku akhirnya ketemu sama kakak. Halo kak. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu aja dulu yang penting. Itu pasti ya. Ya, Kita ya masih sehat. Terus gini, kakak inget gak dulu ada bintang tamu kita itu yang kalau di syuting itu dari belakang. Iya. Namanya Ada Putri. cuma Cuma satu tuh. satu tuh. Namanya Putri. Dan memang dia tidak mau untuk dilihat lah, istilahnya seperti itu. Karena ya mungkin dia punya alasan tersendiri kali ya. Nggak Apa ya? kepengen Kenapa dia. ya? Ya nanti kita coba. Tapi kemarin sih sempat kita tanya waktu dulu itu. Janganlah katanya gitu ya. Menjaga privasinya dia sendiri aja sih. Oh. Nah sekarang dia udah ada lagi nih datang. Dia mau berbagi cerita tentang kantornya dia. Oh, ada kejadian. Ada kejadian di kantornya dia. Ya, kita sapa dulu. Oke. kali ya. Halo Put. Malam Halo. Put. Malam Kare. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan Penasaran nih kita Kelihatan ceritanya. sehat banget soalnya. Nah, Putri, kemarin sempat ngobrol via telepon. Katanya datang ke sini pengen berbagi cerita tentang kantor. Betul. Oke, silakan Put. Mau cerita apa? Ya jadi kantor ini banyak kejadian mistis Om, Kak. Kejadian mistisnya itu memang dialamin saya sendiri, teman, dan ada rekan kantor lainnya lah gitu loh. Oke. Kantor saya ini bisa dibilang ada di ya Jabodetabek lah, Oke. masih kisaran situ. Jadi di kantor ini terdiri dari 3 lantai, ruko Oke, Ruko. 3 lantai. Di situ ada penjaganya OB. Jadi awal mistis kejadian itu sering terjadi di setiap jam kita masuk kantor itu jam 9. Oke. Masuk kantor otomatis sebelum jam 9 itu kan otomatis sekarang udah harus ada di kantor sebelum jam 9. Itu kejadian setiap jam 8. Itu pasti ada kejadian aneh jam 8 pagi. Dan jam 5 sore. Kejadian anehnya. Di situ tuh yang pernah saya alamin pada saat jam 8 pagi itu saya masuk kantor. Kantor saya ada di lantai 2. Oke. Di lantai 2 itu bisa dibilang hanya ada beberapa meja lah gitu loh. Pada saat saya masuk kantor itu saya mendengar ada yang kerja. Udah ada yang kerja sibuk suara komputer gitu kan. Saya rasa saya berpikirnya teman saya udah datang duluan gitu kan. Setelah itu saya masuk, ternyata nggak ada orang, nggak ada orang sama sekali. Saya positive thinkingnya mungkin perasaan saya aja. Setelah itu saya turun ke lantai 1 Kak, Om. Iya. Turun ke lantai 1, di belakang itu kayak ada yang manggil, Put. Gitu. Waduh. Oke. Saya nengok, karena di lantai 2 itu kan emang ada toilet. Saya masuk, kayak naik lagi ke atas Kak. Naik lagi, saya ngeliat nggak ada siapa-siapa. Saya make sure di toilet pun nggak ada siapa-siapa. Mulai nih merinding gitu kan. Pada saat saya keluar dari toilet itu tercium bau hanyir. Oke. Bau hanyir. Terus ngeliat, jadi posisi saya tuh nunduk, itu ngeliat kayak ada helai rambut. Kondisi saya masih dicepol gitu rambutnya.
ada helai rambut persis di sebelah kiri saya itu. Saya nggak berani nengok itu, Kak Om, nggak berani nengok. Saya cuma jalan, terus Putri. Aduh, Jelas banget suaranya. Jelas banget. Perempuan. Putri. Gitu. Ketawanya. Saya langsung turun tuh, lari ke bawah. Itu di lantai 3 memang udah ada orang. Cuma saya nggak mau bikin suasana kantor gaduh. Akhirnya saya turun, saya berusaha untuk tenangin diri saya sendiri. Ketemulah sama OB nih, OB yang jaga kantor gitu kan. Kenapa Mbak Put, mukanya panik, kata gitu. Iya Pak, ada suara, kata saya gitu kan. Terus emang suara apa? Jadi tadi saya dengar ada yang manggil saya perempuan. Ngelihat bentuknya, kata si OB ini, panggil aja namanya Pak Udin ya. Oke. Enggak Pak, tapi saya ngeliat helai rambut, sehelai rambut gitulah. Oh itu mah udah biasa Mbak, katanya gitu. Berarti dia tahu dong. Dia tahu. Sering ada kejadian begitu. Betul, dia tahu. Jadi pada saat itu akhirnya, ya kita singkat cerita, setelah pulang kantor itu ada obrolan lah dengan Pak Udin ini setelah teman-teman pada pulang semua gitu kan. Oke. Sembari aku lagi nunggu teman untuk jemput gitu kan, mau pulang bareng gitu. Terus Pak Udin cerita lah kalau Mbak Put, saya tuh sering dapat kejadian horor di kantor ini. Jadi saya itu di kantor itu sekitar baru 6 bulanan lah. Dan OB ini udah lama kerja di situ. Saya tanya emang kejadian apa Pak? Saya tuh ngeliat Mbak Put tuh bisa, katanya gitu, bisa ngeliat. Karena yang diganggu sama si perempuan ini gak sembarangan orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihatnya. Oke. Gitu. Emang ada kejadian apa Pak? Saya suka diganggu. Jadi OB itu ada kamar khusus di lantai 1. Memang untuk dia tinggal ngejaga. situ ya. Dia ngejaga di situ. Terus setelah itu si OB ini, ya namanya dia ngejaga di kantor bebas untuk untuk duduk di mana aja kalau kosong gitu kan. Akhirnya dia duduklah di lantai 1 ini, duduk sambil ngecas handphone, main-main handphone, dia tertidur. Dari lantai 2 itu dia terdengar suara langkah kaki perempuan. Bukan suara langkah kaki perempuan, tapi heels perempuan. Sepatu heels. Pantofel kali ya. Ya, Mirip-mirip semacam pantofel gitu karena kan tempat kerja. Gitu ya. Betul. Tapi si Pak Udin ini nggak mau menghiraukan, tidur aja. Sampai akhirnya dia merasa itu, dia udah ngerasa lelap tuh. Dia tuh ngeliat perempuan cantik di mimpi itu. Oh, dalam mimpi, oke. Dalam mimpi itu dia ngeliat perempuan cantik Kak. Setelah dia ngeliat perempuan cantik ini, dia berusaha untuk seperti kenalan seperti biasa aja lah gitu lah. Dia digoda lah sama si perempuan ini dalam mimpi itu. Terus Pak, kata saya, terus Pak kenapa, gimana gitu Kak. Terus kata si Pak Udin, iya dia berusaha untuk mendekati saya, berusaha untuk mengajak saya seperti itu. Maksudnya tidur, berhubungan ya. Waduh, Cantik, memang dia kalau bisa dibilang bodinya oke, putih, rambutnya panjang, cantik lah ya. kecil untuk ukuran. Nah, dan dia selalu pakai kayak kemben gitu loh. Oke. Nah, terus sampai itu kejadian di mimpi tuh bukan hanya 1 kali 2 kali perempuan itu datang. Setelah dari itu kata si Pak Udin, di hari kemudiannya dia tuh melihat ada sepotong kaki jalan dari toilet lantai 1 menghampiri Pak Udin. Itu real, sepotong kaki Om. Jadi nggak ada bodinya? Gak ada Kak, Kaki toh? kaki, hanya kaki aja. Terus? Pak Udin ini kalau saya perkirakan dia seperti orang yang bisa ya.
Iya. paham yang begitu gitu kan. Terus Pak Udin tuh berusaha di situ di cerita itu Pak Udin itu seperti menutupi sesuatu hal Iya. yang dia nggak mau ceritain. Oke. Saya sih nggak mau untuk cari tahu itu apa gitu kan. Setelah itu, oh ya udah Pak, saya potong dari situ, saya pulang gitu kan. Nah setelah itu hari Jumat itu ada kejadian yang horornya di lantai 2 itu kayak ada balkon gitu kan di kantor. Itu perempuan, dia baju merah gitu Kak. Baju merah itu berlumuran darah. Di balkon. Di balkon itu. Oke. Jadi si perempuan inilah yang menguasai ruko itu, kantor si saya baju itu. merah ini. Iya, si baju merah itu. Dan ternyata setelah saya cari tahu di kantor itu kenapa ada si baju merah, karena itu sebetulnya karyawan yang sebelumnya ada di situ yang meninggal di situ. Oh, meninggal di tempat Ya. kerja. Iya. Oke. Lompat Put. Enggak, Oh bukan. dia Waduh. Kantor. Iya. Tepatnya di gudang di lantai 3 Hmm. Merinding banget. gitu. Terus? Jadi itu ada kasus yang tertutup, Oh, jadi nggak keungkap sampai sekarang? nggak keungkap karena bisa dikatakan yang itu orang yang punya uang. Atasannya dia. Ya bukan berarti yang punya. Mm-mm. Ya dong. Hanya bos aja Ya, kali. bos aja lah atasan. Bos di kerjaan Iya. aja. Ya. Iya. Oke, terus? Itu sebetulnya dia masih hidup. Hah? Jadi pada saat dia Heeh. Iya. dia kondisi masih hidup, hanya pingsan. Oke. Tapi si atasannya ini dia di tempat itu. Oh, dieksekusi langsung. Habis diruda paksa, Hmm. dikiranya supaya nggak bangun, Mm-mm. dimati sekalian. Dan itu Biasa. pelakunya bukan hanya bosnya aja. Hah? Ada 3 orang di situ. 3 orang itu maksudnya apakah sekaligus pemannya atau hanya pemannya? Peman- Wow. Di saat yang sama atau bukan? Di saat Mai? yang sama. Digilir. Astagfirullah. Tapi Gitu bukan? Digilir? bukan? iya, Wow, berencana tuh. tapi itu yang ditumbalin itu security, Oh, dikambing hitamkan. dikambing hitamkan. Bukan dari 3 orang ini? Bukan. Berarti selamat nih 3 orang ini. Jahat banget. Wow. Karena sebetulnya saksi matanya itu security. Oh, dia Gitu. jadi korbannya dikambing hitamkan, dituduh Betul. dia yang melakukan. Betul. Gitu. Nah, di lantai 3 itu emang bisa dibilang angker banget Om. Karena memang gudang ya. Karena emang gudang. Oke. Jadi di gudang itu suka lembab dan sering terdengar ada aktivitas gitu loh Kak. Kayak ada Suara orang langkah kerja kaki, gitu. ya. Suara langkah atau suara orang lari gitu. Nah akhirnya itu ya saya tahu cerita itu dari yang ada salah satu lah yang ngebocorin ke saya, sama ada yang saya dapat dari si perempuan yang merah Si ini. baju merah ini. Iya, Oh, sempat komunikasi. sempat. Oh. Ya memang Putri kan memang bisa ngomong Iya. sebenarnya kan, dia Maksudnya, tahu gitu. Lumayan punya nyali Iya, juga gitu. iya. Lanjut. Jadi nah teman saya yang tadi saya bilang salah satu korban Hmm. yang bisa dibilang ketempelan sama si perempuan ini. Jadi dia ditempelin ke si teman saya ini, namanya panggil aja Ayu ya. Ayo, oke. Ke si Ayu ini dia pernah ngikutin Ayu Om, Kak. Mm-mm. Dia pernah ngikutin Ayu karena bisa dibilang parasnya Ayu, auranya Ayu tuh persis sama si perempuan yang ini Ketika masih hidup. ketika masih hidup. Mirip lah ya. Ya, akhirnya diikutin lah sama si perempuan ini.
si Ayu ini jadi seperti wanita binal. Efek ketempelan. Jadi udah bukan jadi dirinya Jadi sendiri. bukan si Ayunya gitu ya. Bukan. Terus Dia seperti efek wanita binal dan dia sengaja nempelin ke perempuan-perempuan itu untuk membalas dendam. Oh, goda-goda lah ya gitu ya. Iya. Oh. Kalau secara realnya dia mau untuk misalnya nih si Ayu ini ngedeketin salah satu laki-laki. Laki-lakinya itu akan dijahatin sama si Ayu. Dan Sorry. itu apakah yang dideketin ini orang kantor atau orang di luar kantor? di luar kantor. Hmm. Di luar kantor, karena kalau untuk yang 3 orang itu sebetulnya udah nggak ada, Kak. Oh, Udah nggak 3 orang kerja Itu di itu sini. zaman dulunya. Iya. Gitu. Oke. Zaman dulunya. Nah, setelah itu si Ayu cerita ke saya, Om. Jadi dia tuh ngerasa emang beda, birahinya dia tuh beda banget semenjak dia di lantai 2 itu. Karena kan kantor itu hanya dipakai tuh di lantai 1 dan di lantai 2. Ya, lantai 3-nya gudang. Lantai 3 gudang. Dia di lantai 2 itu dia ngerasain beda rasanya, dan saya pun ngerasain feel yang sama tapi nggak saya ikutin. Oh, Kak Putrinya pun juga kadang-kadang suka. Merasakan. Oh. Kalau Kak saya tuh merasakannya itu kalau Karena Putri sensitif. ya karena Iya. sensitifnya itu. Nah, setelah itu si Ayu ini berusaha ke orang pintar. Oke. Nah, orang pintar itulah yang menceritakan tentang kasus si perempuan ini. Oh, I see. Kebukanya di situ, Kak. Ya, iya. masa lalunya. Nah, terus beberapa minggu kemudian saya nanya sama Pak Udin. Security. Ya, Oke. Pak Udin security ini, OB nih. Pak Udin, cerita lagi dong yang soal perempuan itu gimana. Padahal saya udah tahu perempuan itu gimana kan, si hantu ini. Terus kata si Pak Udin, tapi Mbak tolong ya jangan bilang siapa-siapa. Iya, cukup saya aja yang tahu gitu kan. Iya, jadi si Pak Udin tuh sering dapat kejadian dia tidur bareng sama si hantu ini. Bersetubuh. Masih di Bersetubuh. dalam mimpi nggak nih? Di dalam mimpi, Kak. Masih di dalam mimpi. Masih di dalam mimpi. Seolah-olah mimpi atau Dia di dalam mimpi itu dia ngerasa seperti real. Wah. menang banyak Pak Udin. Jadi tiap dia tidur di kamar itu, dia itu selalu merasakan si perempuan ini datang, Om. Kalau tiap masuk kamar itu udah seperti pakai kemben, tapi yang Ya seksi lah pokoknya ya tampilannya ya. ya. Nah, setelah itu dia ngerasain tuh emang beda rasanya, Mbak, katanya gitu. Maksudnya beda gimana, Pak? Beda kalau kita real sesama manusia itu rasanya beda Sama si perempuan ini. sama si perempuan yang hantu ini. Luar biasa. Gitu. Nah, setelah itu si Pauden ini ngasih tahu kalau si perempuan ini dulu dia tuh kenapa tahu itu hantu, karena pada saat dia tidur itu udah yang ketiga kalinya itu si perempuan itu menampakkan aslinya, Kak. Aslinya Maksudnya? kan bukannya jelek kalau aslinya. Betul, aslinya jelek. Sebelah kanan itu hancur sampai ke bagian dada sebelah kanannya itu berlumuran darah dan ada nanah. Ada nanah kayak gitu. Terus yang bagian kaki itu yang satunya itu patah sebelah kanan. Mungkin itu kali yang dilihat Paudin, yang kaki Iya, itu. yang hanya kakinya hanya kaki aja. doang. Yang kakinya itu karena sebelah kanan itu dia patah Oke. kakinya. Wih, tragis banget ya. Sorry Put. Hmm. Pak Udin tahu setelah 3 kali 3 kali Melakukan berhubungan. itu. Betul. ditutupnya sampai kayak gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi di setiap itu dalam jangka 3 kali itu lama sih ya, Om. Bisa dibilang 1 bulan, tapi dia ada intens, dia sih ngomong cuma 3 kali ya. Iya. Tapi dia tuh ada keceplosan ngomong itu, ada intensnya, Mbak Put. Oh. Dia melakukan itu, Kak, Om. Berarti lebih dari 3 kali dong. Iya. Iya. Misalnya malam ini besoknya Iya. lagi gitu ya. Dan itu pernah kelihatan tapi dia berusaha untuk tepisin kalau itu hantu. Maksudnya sosok yang
ya jelek gitulah. Dia berusaha nepis itu. Sampai akhirnya secara realnya di saat orang-orang kantor sudah keluar, itu si perempuan dia tuh real, ini benar-benar real. Itu turun dari lantai 2. Wujud asli. Wujud aslinya dia. Iya, yang udah berantakan itu, udah berdarah-darah. Itu dia benar-benar ngeliat si Pak Udin ini. Dan Pak Udin cerita, itu saya lepas dari itu lama Mbak Put, katanya gitu. Karena bisa dibilang dia sudah ikatan dalam gaib itu gitu loh Kare. Dia menikmati Om, itu problemnya. Iya, karena dia menerima. Iya. Jadi supaya mengaburkan itu semua, yang jeleknya sama dia, ini mah cakep lah gitu ya. Iya. Gitu. Nah, setelah itu Pak Udin itu pernah ada kejadian lagi. Di saat setelah dia melepas dari si perempuan ini, dia itu si perempuan yang hantu ini, dia marah Om. Oh, kok kamu kayak jauhin aku gitu kali ya? Iya, secara realnya tuh dia kayak berusaha untuk mengejar Pak Udin lagi. Emang mau ngancurin mungkin kan? Ganteng banget kali ini. Kayaknya si Pak Udin ganteng nih pasti. Terus? Nah, setelah itu tuh si Pak Udin itu pernah di dalam mimpi dia pernah hampir mau Di dalam mimpi. Di dalam mimpi. Ceritanya gimana, tahu nggak? Pak Udin hanya menceritakan tentang dia itu tidur. Dia merasa tidur tuh di atas meja kantor. Oke. Dia tidur di situ. Terus si perempuan itu bawa pisau. Wih. Perempuan yang bukan yang aslinya, yang tapi cantik. yang dia tidur bareng itu, yang cakepnya. cantik itu, ya. Jadi di saat dia tidur itu dia berusaha untuk bersetubuh dengan Pak Udin. Tapi Pak Udin di mimpi itu dia bangun. Setelah bangun si perempuan itu di belakang itu udah megang pisau tangan sebelah kanannya. Wih. Gokil ya. Kalau menurut Pak Udin, kalau misalnya pada saat itu saya nggak bangun Mbak, itu secara realnya saya udah nggak ada. Ditusuk di mimpi gitu lah ya. Iya, Ya? kalau dia ditusuk dalam mimpi itu secara realnya dia udah nggak ada. Oke. Cuma saya kurang paham nih Kare Om, maksudnya itu memang sepengaruh itu dalam mimpi. Mungkin karena memang ada beberapa hal yang dia tuh udah menerima si perempuan ini. Iya, dia menikmati itu, artinya dia nerima. Iya. Karena dia nerima kalau ada kejadian buruk ya di dalam mimpinya dia ditusuk misalnya sampai mati, ya dia nggak bisa bangun juga realnya. Memang beneran mati akhirnya. Karena dia nerima. Beda kalau kita nggak nerima. Jadi insting kita secara alami juga ikut nolak kalau kita nggak nerima. Nah kita bisa bangun kaget. Tapi kalau diterusin beneran mati. Beneran mati dah tuh, selesai udah. Karena dia memang udah nerima. Oke, lanjut Put. Nah, sama salah satu kejadian lagi si Ayu, teman saya itu, si Ayu ini sekitar jam 4 sorean menuju ke jam 5, setengah 5 lah ya. Menuju jam 5 itu si Ayu ini duduk di meja kantornya. Itu dia diam aja Om. Diam aja. Terus dia cuma manggil, Put, sini bentar, katanya gitu. Kenapa Yuk? Ini pundak saya sebelah kanan sakit, berat, katanya gitu. Coba deh, kata saya coba deh, ya wudhu dulu kek atau apa gitu kan. Takutnya kamu gimana. Emang ini Ayu itu bisa dibilang dia ada riwayat yang suka kesurupan gitu loh. Gampang kemasukan. Manis. Nah udah gitu, enggak deh kamu temenin aja, kata si Ayu gitu. Akhirnya saya temenin di sampingnya duduk ngobrol-ngobrol. Sambil saya megang handphone, si Ayu ini tiba-tiba nunduk. Nunduk. Terus dia, Put. Berubah suaranya? Berubah. Suara atau intonasi? Suaranya berubah. Wih. Put, ingat aku. Itu udah kemasukan tuh kalau kayak gitu. Udah bukan ketempelan lagi tuh. Udah masuk ya? Udah masuk. Terus saya cuma nengok sedikit ke mukanya. Itu memang udah berubah Om. Menjeringnya itu pasti. Enggak. Mukanya tuh kayak orang marah, muka marah. Terus diem lagi.
terus kemasukan lagi dia. Jadi si Ayu ini mungkin dia berusaha untuk mengontrol ya. Berusaha untuk mengontrol. Terus dia tuh mulai teriak-teriak kayak gitu Om, Kak. Teriak-teriak ya meracau gitulah. Teman-teman udah pada heboh semuanya. Di situ kita panggil atasan gitu kan. Pak ini sayur, pokoknya pada heboh semuanya. Terus kita tuh berusaha untuk sadarin Ayu itu kayak mau ngambil minum. Saya mau ngambil minum ke pantry, tapi yang bikin saya heran itu si Ayu itu udah langsung kayak sadar. Tahu-tahu bangun. Biasa lagi. Terus dia ngomong, nggak apa-apa, saya udah bisa sendiri, saya mau ke dapur, katanya kita. Dia ke dapur lah, saya ikutin dari belakang. Yuk nggak usah, saya aja ngambil minum. Nggak apa-apa Put, saya udah bisa, katanya kita. Di dapur itu tiba-tiba dia pingsan lagi. Pingsan, dia bangun. Dia pingsan berapa lama, terus dia sadar. Pada saat dia sadar, dia tuh langsung ngambil laci Om. Di laci itu kan ada yang pisau, alat-alat makan. Alat-alat makan gitu kan. Dia ambil dari yang laci itu, cuma nggak kelihatan apa ya. Dia ambil, pada saat itu dia langsung ngambil pisau. Itu dia masih kemasukan. Dia ngambil pisau. Di situ udah nggak ada atasan ya, karena kan kita pikir sesuai mimpinya Pak Udin. Iya. Lanjut. Nah setelah itu dia ngambil pisau, terus dia sambil senyum, kamu mau ikut aku gitu. Ngomong ke Putri? Iya, kamu mau ikut aku, katanya gitu. Saya diem karena berpikirnya saya khawatir Ayu yang kena. Iya. Karena dia posisi tuh megang di leher gitu loh Om. Gimana? Begini? Ya persis. Seperti itu. Ngeri. Kamu mau ikut aku sambil begitu? Iya. Bukan tertuju begitu? ke Enggak. Putri gitu. Enggak. Aduh, kesini dong. Terus? Di situ saya langsung teriak, saya langsung panggil atasan saya. Di situ langsung dipegang semuanya karena di situ tuh matanya si Ayu itu merah. Dan saya ngeliat di belakang Ayu itu si perempuan itu. Nah di situ itu lebih parah, Kak, Om. Ngamuk nggak dia? Itu marah, ngamuk banget. Jadi si yang asli bentuknya dia itu, semuka itu dia hancur. Semuka dia hancur, terus setengah kepala dia itu kebuka gitu. Ini? Ya, sebelah kanan itu kebuka gitu. Apa dia dulu pada saat kejadian Iya kali ya? Kemungkinannya gitu. Terus dia di tangan itu ya dia kuku panjang hitam, terus ada satu itu dia tuh kayak patah jarinya. Atau kuku? Jarinya patah sebelah kiri, jari manis sebelah kiri masih ngegantung gitu. Jadi dia udah jatuh gitu ya? Iya. Udah jatuh karena udah patah. Iya, gitu. Terus dia pundaknya itu sesuai dengan cerita Paudin itu hancur. Yang sebelah kanan itu. Apa yang Putri lihat sama dengan ceritanya Pak? Sama. Benar Kak. Luar biasa. Gitu. Jadi memang yang setelah itu tuh si Ayu ngomong, kayaknya gue nggak bisa di sini lagi deh Put, katanya gitu. Ini kantor udah masalah banget. Karena emang kantor itu pada saat cerita dari Paudin masuk itu dia nggak pernah ada selamatan, kayak nggak pernah ada syukuran. Nggak ada syukuran. Nggak ada untuk pembersihan. Udah jalan aja gitu bisnisnya. Iya. Tahu-tahu udah jalan aja, dan itu emang sudah asal jalan aja gitu. Dari dulunya emang nggak pernah ada coba untuk pembersihan, tapi kayak model ruqyah. Hanya sekedar ngaji-ngaji biasa, tapi nggak ada yang untuk ngebersihin benar-benar gitu ya. Oke. Jadi si perempuan ini dia tuh mau berusaha untuk balas dendam dengan cara memasuki perempuan-perempuan yang lemah, membuat mereka jadi kayak binal. Betul. Menggoda laki-laki karena kebencian dengan laki-laki. Betul. Dan ingin melukai. Betul. Besok loh. Dia nggak peduli laki-laki itu siapa. Cuma si Ayu tuh ngomong, si perempuan ini kalau yang saya rasain Put,
dia akan membunuh siapapun laki-laki yang mirip dengan ketiga orang tadi itu. 3 orang itu. Wih, benar itu. Oh, jadi nggak harus di kantor ya sebenarnya. Nggak Tapi harus di kantor di dia juga pernah Putri lihat ngegodain karyawan laki-laki juga. Pernah ada satu, emang itu atasan juga sih yang sekarang. Kena nggak? Pernah ada sekali. Kena juga. Maksudnya Tapi sama si Ayu berarti dong. ya Ayunya juga hitungannya korban karena dimasukin. gitu. Nah, yang paling bikin awal-awal saya merinding itu ternyata di lantai 3 itu bukan hanya sekedar ada si perempuan ini, Om. Ada makhluk lain. Ada lagi. Ada Ya itu. laki-laki. Mm-mm. Jadi pernah saya dengar suaranya satu kali. Itu saya mau ke gudang, saya mau ngambil kursi. Saya mau ngambil kursi ke gudang itu. Awalnya itu bayangan hitam tinggi besar gitu loh, Om Kak. Tinggi besar. Terus saya cuma nunduk, saya ngambil kursi. Terus nama Putri gitu. Kok pada tahu nama Putri semua? Entah. Karena dia nembus, Kak. Seneng Terkenal. banget ya si Putri. Gitu. Terus? Satu pertanyaan. Berarti yang makhluk laki-laki itu yang membuat laki-laki ini punya nafsu atau seperti apa? Enggak, kalau laki-laki itu membuat hawa ruko itu panas. Ya memang makhluk, Kak. Ruko itu Tapi dia nggak panas. usil. Usil sebetulnya. Karena dia suka yang ngelempar barang. Oh, usilnya yang begitu. Ngejatuh-jatuhin. Iya, Bukan urusan dendam. iya. Pindah lantai gitu juga enggak? Atau Dia dia stay? suka pindah-pindah lantai. Waktu itu saya pernah pulang paling terakhir di kantor. Itu saya mau turun. Pada saat saya buka pintu, dia ada di depan saya. Wah, gila sih ini mah. Kaget nggak? Kaget. Ya tetap aja si Putri kaget. Ya tadinya nggak Karena- ada jadi ada. Iya, karena tampangnya itu leak, Oleh. mukanya leak, tapi ya lidah panjang, badannya itu kekar besar gitu, Hitam gitu ya. hitam. Ya tapi nggak ada kakinya. Oh. Betul, Oh gitu Ya, melayang ada gitu ya. kakinya kan. betul, Oh. gitu. Khususnya ngawe-ngawe gini. Dari bawah leher nih ke bawah ngawe-ngawe. Itu Tapi ada organnya. Kayak ada badannya gitu ya. Dikit doang paling segini. Separuh. Gitu. Ya di situ sejujurnya saya shock sih, karena itu yang benar-benar jelas di depan. Kelihatan ya langsung Iya. ya. Ih. Kelihatan. Dan suara-suara setiap jam 5 itu suaranya keras, seperti auman laki-laki teriak gitu. Dan itu ya dari si Si yang ini tadi itu makhluk laki-laki itu. ya gitu. Bertahan berapa lama Put di sana? Kalau untuk Putih Iya. itu sebetulnya sih 1 tahunan lah. Dengan berbagai macam cerita. Betul. Walaupun garis besarnya itu. Sempat dibersihin lagi nggak Put? Hanya rukiah-rukiah aja sih. Yang tadi itu ya. Sama ada panggil ustadz gitu untuk pengajian. Hanya itu aja. Iya, ruqyah dan pengajian itu pada saat dilakukan memang pergi, makhluknya memang pergi. Tapi setelah ruqyahnya selesai dia balik lagi. Balik lagi. Memang kalau untuk makhluk-makhluk gitu harusnya memang ditangkap. Dibersihinnya itu means memang harus dihilangkan ya. Iya. Tangkap aja. Put terakhir Put. Apa kabar sih Pak Udin? Pak Udin setahu saya terakhir kali dia udah dapat kerjaan baru. Oh, jadi udah nggak di situ lagi. Udah nggak di situ. Oke. Tapi gini deh, penasaran nih. Hmm. Dia tuh kan bersetubuh sama bukan makhluk hidup gitu ya. Betul. Sakit gak sih Put ya Put? Atau badannya apa gitu kurus? Iya dia kurus. Dia Kesedot kurus. energinya. Dan
Dan kelihatan layu. Bertahan berapa lama sih Pak Udin? Dia itu dari yang sekitar 5 tahunan. Lama juga. Pak Udin udah lama di situ. Ya hal begitu kalau nggak ada penolakan dalam diri dia akan terus berlanjut Om. Ya berarti bener nggak cuma 3 kali lah ya. Iya. Menikmati sekali. Nikmati sekali makanya. Dan dia pun mengakui kalau dia sangat menikmati. Tuh. Dia mengakui. Enak banget kayaknya, iya nggak? Ya gimana? Kelihatannya kece ya kan? Iya, berkemben. Aduh. Gitu. Oke, segitu aja ceritanya Put. Ya, next nanti ada cerita lagi dari kantor aku yang baru. Oke, ditunggu. Mantap Oke, banget. Kak, tapi gini deh, Banyak nih balik ceritanya. lagi deh ceritanya itu ya. Jadi gini, apakah semua tempat, gedung atau apapun itu sebelumnya pasti ada yang nempatin atau nunggu kejadian dulu baru mereka ada di situ? Enggak juga Om. Oh, Makhluk gaib itu mah di mana-mana ada. iya. Cuma bedanya kan ada yang usil ada yang enggak. Oke. Ada juga mereka yang kayak kita juga lah. Ada yang masing-masing, lulu gua. Ada yang emang wataknya usil, Iya. ada yang nakal, macam-macam. Nah, kebetulan si yang merasuki Ayu ini memang karena kejadian ya. Iya, itu gentayangan. Penasaran ya dia. Mm-mm. Gentayangan seserem itu ya. Iya begitulah. Nah, kalau yang itu yang makhluk di atas tuh di lantai 3 tuh yang leak itu tadi Nah, memang di situ. Itu perlu dicek lebih lanjut ya. Apakah itu Pesugihannya. kantor? Iya, Oh. apakah punya kantor? Oh. Atau mungkin kiriman dari luar kantor, macam-macam. Bisa apa aja, makanya perlu dicek detail. Gitu. Selain 2 itu ada lagi nggak Put? Terakhir. Yang terakhir, ada anak kecil sih kebanyakan. Oh, tapi itu cuma lalu lalang ya. Cuma lalu lalang. Dan itu di lantai 1 pasti. Iya. Kok gue tahu ya? Udah jauh juga Udah tembusnya. jauh juga tembusnya. Ting 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 ting. Kok gue tahu ya? Ya kadang kan sebelum jadi kantor, Ya itu apa dulu dulunya ya? apa gitu. Kadang-kadang begitu. Ya. Itu Itulah- mempengaruhi juga Iya, iya. untuk makhluk-makhluk di Itulah sana. kenapa sebenarnya syukuran, selamatan gitu itu memang harus ya kayaknya ya kayak Iyalah, mau rumah sebaiknya. kayak mau gedung kayak gitu ya. Sebaiknya sebelum digunakan ya selamatan dulu atau pengajian dulu, syukuran dulu. Terserah deh bentuknya apa gitu. Itu kalau udah sampai taraf seperti itu Kak, pembersihannya susah nggak? Ya memang harus ditangkap Om. Oh, Kalau enggak ya bikin ulah terus. tapi nggak bisa sekali pasti ya, ritualnya pasti panjang ya. Tergantung sih. Oh tergantung ya, tergantung Yang makhluknya digantung. ya. Yang digantung. Putri terima kasih banyak. Makasih banyak Bu. Ya. Bener nih mau datang lagi, mau cerita lagi ya? Ya next. Ditunggu time. loh. Beneran Oke. ditunggu. Oh ya, sama satu lagi. Kontaknya tadi ada omongan, kok bisa tahu Putri semua gitu kan. Nanti mungkin bisa Putri ceritain di yang nextnya. Ih penasaran. Ini nih yang Bandel nih loh. ini bandel yang ngegantung-gantung nih nih. Ini nih sengaja Bisa banget. Gue pikir tadi udah dapet jawaban nih gitu ya. Ih bisa banget dia. Ya udah oke. Oke Put, ditunggu lo ya. Bener kita tunggu banget. Oke Om Bre Mas Bre, buruan sekarang di subscribe. Kalau masih mau denger, gue yakin nih Kak, ini pengen banget nih apa si Putri datang lagi nih, serius nih. Komen kalau pengen Putri datang lagi ya. Aktifin loncengnya. Jangan lupa. Komen dan oh ya terima kasih. Makasih yang super thanks. Tuh, Thank you. Udah deh nggak usah disuruh-suruh subscribe, langsung pencet sekarang, like-nya juga dipencet pokoknya. Buruan. Ya. Tat. Putri datang lagi pasti. Oke? Kita tunggu ya. Kak, thank you Kak. Sampai ketemu lagi ya. Yoi. Udah yuk. Yuk. Mau cari gedung.